warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Afifah dengan NIM A1D124119. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Azahra dengan NIM A1D124120. Perkenalkan, nama saya Widya Bahwa dengan NIM A1D124117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dengan NIM A1D124118. Di sini kami akan membahas tentang philosophical tradition. Yang pertama ada realism, yaitu sudut pandang yang sesuai dengan hal-hal yang ada, dikenal atau mempersepsikan suatu keberadaan atau sifat yang terlepas dari apakah ada orang yang memikirkan atau mempersepsikan mereka. Dalam pendidikan, realisme menekankan pengajaran pengetahuan faktual dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Adapun pendidikan realisme bertujuan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dalam kehidupan dan bertanggung jawab secara sosial. Kurikulum sering difokuskan pada mata pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah, di mana kebenaran objektif dapat ditemukan dan diajarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme. Idealisme adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual, bahwa bukan material. Dalam pandangan ini, pikiran, ide, atau konsep dianggap aspek paling mendasar dari keberadaan. Existentialism dalam pendidikan adalah menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati dirinya. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Dua aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat praktis. Berpengalaman pribadi, kebenaran mistis semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis dengan bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Azan. Tunggu. Kita coba cari.
Yang kelima ada teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan filosofis yang mengkritik dan berupaya mengubah masyarakat dengan mengatasi struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan. Para ahli teori kritis dalam pendidikan bertujuan untuk memberdayakan siswa untuk mengenali dan menantang ketidakadilan sosial. Mereka mempromosikan kurikulum yang mencakup beragam perspektif dan mendorong pemeriksaan kritis terhadap norma dan lembaga masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk perubahan dan pembebasan sosial. Cari dulu tentang Nah, tradisi filosofis itu sendiri adalah kumpulan kepercayaan dan praktik yang telah ada sejak lama. Ini adalah rangkaian orang-orang yang menghubungkan ide-ide mereka dengan orang-orang sebelum mereka, dan berkembang ketika mereka mendefinisikan dirinya secara lebih rinci. Nanya kok ada. Boleh nggak nanya? Enggak Ada bertanya. Kalian ada mau jelasin sesuatu nggak? Ada. Jelasin langsung ya. Ya, Pak. Oh iya, udah oke. Jelasin yang ada kamera, ada kayak diskusi. Bukan filsafat pendidikan, tradisi filsafat. Oke, baik. Eksistensialisme itu merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan, yang berakar dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan eksistensi dan esensi diri. Tradisi filsafat merujuk pada berbagai aliran, pendekatan, dan warisan intelektual yang berkembang sepanjang sejarah filsafat. Setiap tradisi filsafat memiliki fokus dan metodologinya sendiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, realitas, etika, dan
eksistensi manusia. Tradisi-tradisi ini sering kali muncul dari konteks sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda dan mereka menawarkan perspektif yang beragam tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya. Pragmatisme itu biasanya merupakan sifat atau ciri-ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat ini, pragmatisme itu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama, sehingga kadang hasilnya itu meleset dari tujuan awal. Biasanya itu sifatnya ini identik dengan orang yang kurang menyabar dan ambisius. Orang yang ambisius ini selalu melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara tepat. Sehingga tak heran kalau orang seperti ini mempunyai keinginan yang keras dan tidak mau dikalahkan oleh orang ini. Tapi sifat ambisius ini cenderung bersifat ke hal yang negatif. Mereka melakukan segala berbagai macam cara untuk mencapai keinginannya. Salah satu contohnya yaitu mahasiswa itu terjadi di universitas adalah ketidakjujuran di akademik. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat klasik, tapi terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam penembuh ujian, banyak sekali mahasiswa yang berlaku curang dalam ujian seperti contekan. Mereka menulis ringkasan pembelajaran dalam kertas-kertas kecil. Joki tugas itu banyak sekali. Apalagi dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, mahasiswa dengan mudahnya mengakses segala cara informasi yang mereka dapatkan dari internet. Dengan membawa sebuah handphone yang disertai dengan kecanggihan dengan mengakses informasi, sehingga mereka dengan mudahnya mendapatkan jawaban yang mereka inginkan tanpa berpikir secara panjang. Hal itu membuat mereka melakukan untuk mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Kepraktisan ini nilai yang menghambat pemikiran siswa sekarang untuk tidak dapat berpikir secara kritis ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Dunia pendidikan tidak membenarkan hal tersebut, tapi hal tersebut sudah mengakar dalam diri mahasiswa. Pengaruh tradisi filsafat. Setiap tradisi filsafat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan manusia. Misalnya, filsafat barat berkontribusi besar dalam perkembangan sains dan politik modern. Sedangkan filsafat timur menawarkan perspektif mendalam tentang kehidupan spiritual dan hubungan manusia dengan alam. Filsafat Islam memainkan peran penting dalam penerjemahan dan pengembangan filsafat Yunani, sementara filsafat Afrika dan filsafat kontinental mengkritik struktur-struktur kekuasaan yang menindas dan menawarkan alternatif pandangan manusia.
Udah berapa menit? 18. Bapak nih bakal tahu 3 kelas ya? Tidak masuk. Hah? Tidak Tidak masuk. Semuanya. Tapi kita harus dengan kelas ya. Presentasi. Sampai Iya. Tidak apa-apa. ringkas B. Iya, betul. Dalam pemahaman seorang, eksistensialisme, seorang individu bermula pada apa yang disebut sebagai sikap eksistensialis, yaitu semacam perasaan, disorientasi, bingung atau ketakutan di hadapan semua dunia yang tampaknya tidak berarti atau absurd. Ada pula beberapa filsuf eksistensialis yang menganggap bahwa konten filsafat sistematis atau akademis tradisional terdapat abstrak atau jauh dari pengalaman konkret manusia. Dalam konkret definisi yang lebih sederhana, eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang menunjukkan interpretasi keberadaan manusia dalam wujud konkret atau problematikannya. Udah. Adapun pokok pemikiran realisme yaitu satu, pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata. Hal ini tidak ubahnya seperti sebuah gambar hasil lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar aslinya. Yang kedua, suatu teori dianggap benar bila memang real dan secara substantif ada dan memang benar, bukan menyajikan fiksi. Konsep filsafat menurut realisme adalah metafisika realisme, humanologi realisme, epistemologi realisme, aksiologi realisme. Yang keempat, hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Yang kelima, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran sebab pendidikan mengembangkan semua kemampuan manusia.
Aliran realisme dalam filsafat. Ketika membahas hampir semua topik, mungkin untuk mengategorikan ide-ide yang muncul sebagai objektif atau subjektif. Apakah makanan tertentu terasa enak, misalnya umumnya dianggap subjektif, yang berarti bahwa setiap orang akan memiliki pendapat yang berbeda dan sah tentang masalah tersebut. Pernyataan objektif di sisi lain mengandung kebenaran yang berlaku untuk semua orang, misalnya kebenaran matematika seperti 2 tambah 2, 4. Bukan sekadar pendapat yang bervariasi pada setiap orang. Sebaliknya, kebenaran tersebut mengungkapkan informasi tentang dunia, terlepas dari apa yang diyakini orang tentangnya. Di luar perbedaan objektif atau subjektif dasar, suatu topik dapat merujuk pada objek nyata atau hanya objek fantastis. Misalnya, seseorang dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar melihat bahwa unicorn memiliki satu tanduk, tapi unicorn dianggap fantastis dan tidak dianggap sebagai objek nyata. Pembahasan berbagai isu sebagai sesuatu yang nyata dan objektif dapat diklasifikasikan di bawah aliran filsafat realisme. Pada intinya, realisme berarti bahwa klaim-klaim tersebut dapat dibuang tentang suatu objek atau hal yang benar terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain. Realisme didasarkan pada objektivitas yang tidak bergantung pada pikiran, yang menyatakan bahwa suatu objek atau hal ada terlepas dari apakah orang tersebut mempersepsikan atau mempercayainya. Ini juga berarti bahwa setiap objek nyata memiliki kebenaran yang berlaku padanya, bahkan jika tidak ada orang yang mempersepsikannya atau memikirkannya. Realisme memiliki implikasi penting bagi cara siswa dididik dalam topik tertentu. Jika ada realitas yang tidak bergantung pada pikiran, maka siswa harus belajar mengatasi bias dan kesan mereka sendiri untuk menemukan realitas ini dan seperti apa objek yang sebenarnya. Realisme dalam pendidikan menyarankan agar siswa diajarkan metode yang akan membantu mereka menemukan kebenaran objektif. Oleh karena itu, pendidik realis menekankan pemikiran kritis, logika, dan metode ilmiah dengan meyakini pendekatan ini akan membantu siswa mencari bukti untuk kesimpulan mereka, mengatasi bias mereka, menguji pandangan mereka untuk koherensi, dan mencari keteraturan dalam pengalaman mereka sebagai gejala realitas objektif. Contohnya, jika pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah pohon itu mengeluarkan suara? Kalian mungkin pernah mendengar pertanyaan itu sebelumnya dan mungkin telah memikirkan selama beberapa menit sebelum menemukan jawabannya. Atau Anda mungkin menganggapnya sebagai pertanyaan konyol dan mentertawakannya. Namun, pertanyaan mendasar di balik pertanyaan itu sederhana. Apakah ada realitas sejati yang ada di luar persepsi manusia atau realitas yang hanya apa adanya kita persepsikan? Realisme adalah filsafat yang dimulai oleh penulis Yunani kuno, Aristoteles. Filsafat ini menyatakan bahwa realitas sejati dan segala sesuatu adalah terlepas dari apakah manusia mempersepsikannya atau tidak. Realisme pendidikan adalah keyakinan bahwa kita harus mempelajari logika, pemikiran kritis, dan metode ilmiah untuk mengajar siswa memahami realitas. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, matematika dan sains sangat ditekankan, meskipun humaniora juga dapat dipengaruhi oleh realisme pendidikan. Seperti apakah realisme pendidikan di kelas? Untuk memahaminya, mari kita bayangkan seorang guru, Henry, yang mencoba merencanakan kurikulumnya untuk tahun ajaran mendatang. Henry adalah seorang realis dan percaya bahwa Aristoteles berada di jalur yang benar sejak dulu. Jadi, bagaimana Henry dapat merencanakan 1 tahun pembelajaran untuk membantu siswa memahami realitas? Hal pertama yang mungkin dilakukan Henry sebagai seorang realis adalah memasukkan banyak kesempatan untuk mempelajari dunia. Kaum realis percaya bahwa tugas sekolah adalah mengajarkan siswa tentang dunia di sekitar mereka. Ini berarti bahwa Henry ingin mengajarkan siswanya cara menggunakan proses logis untuk menemukan kebenaran di dunia alam. Misalnya, alih-alih mengajarkan siswanya tentang gravitasi dari buku teks, Henry mungkin mengajak mereka keluar dan menciptakan kembali momen kejernihan Sir Isaac Newton saat ia melihat apel jatuh. Henry dapat memanjat pohon dan menjatuhkan benda-benda dengan massa yang berbeda untuk memungkinkan
Siswa memahami bagaimana gravitasi dan massa bekerja bersama. Henry juga dapat menggunakan alam untuk membantu siswa belajar matematika, seperti memberi siswa foto sebuah bukti dan meminta mereka mencari tahu kemiringan bukti tersebut. Apapun yang diajarkan Henry, realisme pendidikan menekankan menggunakan proses logis di alam untuk menemukan kebenaran. Namun, alam bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam realisme. Ingat bahwa realisme pendidikan adalah tentang menemukan realitas sejati melalui proses logis. Metode ilmiah atau proses penetapan dan pengujian hipotesis adalah salah satu dari proses tersebut. Pragmatisme itu memiliki 3 ciri, yaitu memusatkan perhatian yang hal-hal yang jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna dan berfungsi. Dan yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Pertama, dari perspektif penganut pragmatisme, kita hidup dalam sebuah dunia pengalaman. Dalam kenyataan juga berubah. Di luar pengalaman manusia, tidak ada yang kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, penganut pragmatisme menolak pemikiran metafisika. Bagi mereka tidak ada hal absolut, tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang tidak berubah. Kenyataannya bukanlah sesuatu yang abstrak, ia lebih sebagai sebuah pengalaman transaksional yang terus-menerus mereka apa yang nyata di hari yang tidak nyata di hari besoknya. Sebab kenyataan itu tidak dapat dipisahkan dari berpengalamannya. Kita hidup dalam dunia dinamis yang selalu berubah dan ada hukum-hukum ilmiah yang didasarkan pada pengalaman manusia yang sangat terbatas itu, yang harus dipandang sebagai probabilisasi, bukan yang absolut. Menurut kaum pragmatisme itu, pikiran dan materi bukanlah dua hal yang terpisah, dan substansi yang independen. Orang yang mengetahui tentang materi sebagaimana mereka mengalaminya dan merefleksikan pengalaman ini dengan pikirannya. Oleh karena itu, kenyataan tidak pernah terpisah dari manusia yang mengetahuinya. Yang kedua, pragmatisme itu pada dasarnya adalah sebuah pemikiran epistemologi pengetahuan. Menurut kaum pragmatisme itu berakal pada pengalaman manusia, mempunyai pemikiran yang sangat aktif dan eksploratif, bukan pasif dan reseptif. Manusia tidak hanya menerima pengetahuan, ia juga mendapatkan pengetahuan itu sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Jadi usaha pencarian pengetahuan itu adalah sebuah transaksi. Manusia dapat berbuat terhadap lingkungannya, kemudian ia mengalami konsekuensi tertentu. Mereka belajar dari pengalaman transaksionalnya dengan dunia di sekelilingnya. Selain itu, pengetahuan dari perspektif pragmatis itu perlu dibedakan dari keyakinan atau kepercayaan. Hal-hal autentik tentang keyakinan manusia itu adalah urusan pribadi, tapi ada yang ia anggap perlu diketahui yang harus dapat didemonstrasikan kepada pengamat yang memenuhi syarat dan tidak berpihak. Dengan kata lain, itu kepercayaan atau keimanan itu bersifat
pribadi, sedangkan pengetahuan itu adalah hal yang senantiasa bersifat publik. Dari sudut pandang kaum pragmatisme itu, sebuah pernyataan itu dikatakan adalah benar jika dapat diuji dengan pengalaman empiris yang bersifat publik. Selain itu, posisi epistemologi kaum pragma itu tidak memberikan tempat yang pada konsep-konsepnya a priori dan kebenaran absolut. Manusia hidup dalam dunia pengalaman yang berupa secara terus-menerus, dan apa yang berguna dan berfungsi di hari yang bisa terbukti sebagai sebuah penjelasan yang tidak memadai lagi di esok hari. Oleh karena itu, kebenaran bersifat relatif, dan apa yang benar di hari bisa tidak benar di hari waktu mendatang atau dalam konteks situasi yang berbeda. Yang terakhir, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dari masyarakat. Nilai-nilai masyarakat itu bersifat relatif dan tidak ada prinsip-prinsipnya absolut yang dapat dipedomaninya. Sebagaimana itu budaya akan berubah, demikian juga nilai-nilai pun ikut berubah. Itu berarti tidak ada moralitas dan tidak ada pengalaman pasang surut dari hari ke hari. Akan tetapi, itu berarti bahwa tidak ada peraturan-peraturan aksiologis yang dapat dianggap sebagai hal yang mengikat secara universal. Menurut kaum pragmatisme itu, apa yang secara etis baik adalah apa yang berguna dan berfungsi. Dengan demikian, seperti halnya menguji epistemologis itu bersifat publik, maka pengujian etis itu juga didasarkan pada hal yang baik menurut kriteria sosial berkemasyarakat, dan bukan semata-mata didasarkan pada landasan personal yang bersifat pribadi. Baik, tadi saya di awal sudah menjelaskan tentang idealisme. Sekarang saya akan membacakan tentang ciri-ciri. Kalau menjelaskan udahlah, kan ini kan ciri-ciri. Menyebutkan ciri-ciri utama idealisme. Yang pertama, primasi ide atau kesadaran. Menurut idealisme, ide atau pikiran adalah dasar dari segala sesuatu. Dunia fisik dianggap kurang nyata dibandingkan dengan ide atau kesadaran yang menciptakannya. 2. Realitas bersifat mental. Realitas yang sejati ada di dalam pikiran atau kesadaran. Dunia fisik hanyalah representasi atau manifestasi dari realitas yang lebih mendalam yang berupa ide atau konsep. 3. Penekanan pada nilai dan moralitas. Idealisme seringkali mengaitkan dunia fisik dengan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat absolut, dan tetap filsafat ini berfokus pada pencarian kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang dianggap sebagai tujuan akhir pendidikan dan kehidupan. Adapun jenis-jenis idealisme. Yang pertama, idealisme objektif, yaitu berpandangan bahwa realitas yang mendasar adalah dunia ide atau konsep yang ada secara independen dari kesadaran individu. 2. Idealisme subjektif. Menurut pandangan ini, realitas bergantung pada persepsi individu. Realitas fisik tidak bisa ada tanpa pikir atau kesadaran yang mempersepsinya. 3. Idealisme transendental. Immanuel Kant mengembangkan jenis idealisme ini dengan berpendapat bahwa manusia tidak bisa mengetahui realitas bagaimana adanya noumena, tetapi hanya bisa
mengetahui dunia fenomenal yang tampak berdasarkan struktur pemikiran kita. Menurut kan dunia fisik dipahami melalui kategori-kategori yang ada dalam pikiran manusia. 4. Idealisme absolut. G.W.F. Hegel adalah tokoh utama dalam idealisme absolut. Hegel berpendapat bahwa seluruh realitas adalah perkembangan ide mutlak yang berkembang melalui dialektika konflik dan resolusi di antara ide-ide yang berlawanan menuju pengetahuan sempurna dan kesadaran yang lebih tinggi. Idealisme dalam pendidikan. Idealisme dalam pendidikan menekankan pengembangan intelektual dan moral siswa melalui pembelajaran tentang ide-ide yang abdi seperti kebaikan dan keindahan. Para pendidik yang mengikuti aliran ini percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa memahami prinsip-prinsip universal dan mengembangkan karakter yang baik. Guru dianggap sebagai model moral dan intelektual yang memadu siswa untuk menemukan makna di balik dunia material dan mengajar tujuan hidup yang lebih tinggi. Latar belakang munculnya aliran eksistensialisme. Pandangan eksistensialisme lahir sebagai bentuk protes terhadap pandangan aliran materialisme yang menyatakan manusia dibatasi oleh keadaan alam sehingga hukum alam lebih berpengaruh membatasi eksistensi manusia, dan juga aliran idealisme yang menjelaskan bahwa ide berperan sebagai pembentuk jati diri manusia. Tujuan eksistensialisme, pandangan dunia eksistensial. Ia menekankan pentingnya menemukan makna dan tujuan dengan menjalankan hidup di berbagai tingkatan, fisik, sosial, pribadi, dan spiritual. Ia tidak menetapkan pandangan dunia tertentu, tetapi meneliti ketegangan dan kontradiksi dalam cara hidup seseorang. Menurut saya mungkin untuk idealisme itu ada contohnya. Mungkin contohnya tuh fokus pada dalam pendidikannya. Iya, sama. Ada mungkin menurut saya contoh dalam penerapan idealisme itu mungkin adalah fokus pada kurikulum berbasis seni, filsafat, sastra, klasik, dan matematika yang dianggap mengandung kebenaran abadi. Yang kedua, penekanan pada pendidikan moral yang dengan tujuan membentuk karakter siswa. Yang terakhir, guru berperan sebagai pemadu intelektual yang membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan wawasan moral. Kesimpulan dalam idealisme adalah jadi kesimpulan dari idealisme menawarkan pandangan bahwa pikiran, ide atau kesadaran adalah pusat dari segala realitas. Dalam pendidikan, idealisme menekankan pentingnya mengembangkan intelektual, moral, dan spiritual siswa melalui studi ide-ide abdi dan universal. Meskipun aliran ini telah menghadapi kritik dari beberapa aliran lain, idealisme tetap menjadi dasar penting bagi banyak teori pendidikan dan filsafat kehidupan. Filsuf realisme umumnya memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir dengan sendirinya, tertata dalam hubungan-hubungan yang teratur di luar campur tangan manusia. Di dunia ditafsirkan sebagaimana adanya sesuai dengan realitas yang ada, bukan sesuatu yang ideal atau apa yang seharusnya. Terkait hakikat manusia, filsafat realisme menyatakan bahwa hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakan, sehingga mereka dapat menjadi bebas atau mungkin juga tidak merasakan kebebasan. Ini berkaitan dengan dirinya serta masyarakat dan budayanya.
Filsuf realisme meyakini bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan atau ide ketika mereka lahir. Teori ini dikenal sebagai teori tabula rasa. Karena tidak membawa pengetahuan ketika mereka lahir, manusia memperoleh pengetahuan di dunia melalui penginderaan. Namun pengetahuan yang diperoleh manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi dan esensi realitas. Artinya, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui penginderaan tidak tergantung dengan gagasan dan persepsi manusia. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Oleh karena itu, uji kebenaran pengetahuan didasarkan atas teori korespondensi, yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan mengenai fakta dan dengan faktanya sendiri, atau antara pikiran dan realitas situasi lingkungan. Misalnya, Bandung terletak di Indonesia. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Hal ini berkaitan dengan keyakinan filsuf realisme bahwa manusia tidak dapat mempengaruhi realitas yang ada di alam semesta. Nilai bersifat absolut dan universal, sedangkan nilai keindahan dianggap sebagai cerminan dari alam. Pada taraf yang lebih rendah, tingkah laku manusia diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Suatu tindakan benar apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam kehidupan secara langsung. Berdasarkan metafisika, epistemologi, dan aksiologinya, implikasi filsafat realisme terhadap pendidikan akan dikaji berdasarkan komponen tujuan pendidikan, isi pendidikan atau kurikulum, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik. Tujuan pendidikan dalam filsafat pendidikan realisme yaitu agar peserta didik mampu menyesuaikan diri baik dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Selain itu, pendidikan juga bertujuan mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Isi pendidikan atau kurikulum filsafat pendidikan realisme bersifat komprehensif yaitu mencakup semua pengetahuan yang dianggap berguna untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, antara lain sains, matematika, serta ilmu kemanusiaan dan nilai sosial. Sains dan matematika dianggap sangat penting karena memberikan peserta didik pengetahuan keterampilan untuk hidup berdampingan dengan alam, sedangkan ilmu kemanusiaan dan nilai sosial berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan masyarakat. Isi pendidikan mencakup unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum dan pendidikan vokasional atau praktis. Selain itu, disiplin mental dan moral juga berusaha ditanamkan dalam diri peserta didik. Metode pendidikan dilaksanakan dengan memberikan dan mempertimbangkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajarnya bersifat logis, bertahap, dan berurutan. Artinya, metode pengajaran tidak dilaksanakan secara acak, melainkan memiliki tahapan atau prosedur yang harus diterapkan. Pembiasaan merupakan metode utama yang digunakan dalam filsafat pendidikan realisme, antara lain melalui stimulus respon yang dirumuskan oleh pendidik, misalnya dengan memberikan reward apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang diharapkan. Peranan pendidik dan peserta didik. Pendidik berperan dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait teknik-teknik pendidik untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya. Berbeda dengan filsafat pendidikan pendidikan yang idealisme yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih, filsafat pendidikan realisme lebih menekankan pada pendidik sebagai pusat pembelajaran, sedangkan peserta didik berperan dalam menaati peraturan dan disiplin. Peserta didik diharapkan menguasai pengetahuan yang diberikan oleh pendidik, serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pendidik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan pada filsafat pendidikan realisme yang menuntut peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau mampu beradaptasi dengan baik. Kesimpulannya, filsafat realisme menekankan bahwa hakikat realitas bersifat alamiah, hadir dengan sendirinya. Keberadaan dan makna suatu benda di dunia tidak berkaitan dengan persepsi manusia terhadap hal tersebut. Begitu pula dengan manusia, hakikatnya bergantung pada apa yang dikerjakan. Implikasinya, filsafat pendidikan realisme menekankan pada keterampilan peserta didik dalam menyesuaikan diri di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial.
yang setelah Nggak, Mas. Nggak. iya. Seperti yang saya jelaskan tentang pragmatisme itu, saya menyimpulkan ada beberapa contoh. Misalnya pada konsep permainan bola. Bola itu hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol yang tanpa mempertimbangkan metode atau teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Namun, teknik bermain yang bagus tuh menjadi peluang yang lebih besar dalam mencetak skor atau gol. Contoh lainnya pada kehidupan pendidikan. Contohnya guru yang pragmatisme hanya memikirkan bagaimana caranya mengajar siswanya sesuai dengan kurikulum yang ada. Apakah siswa menangkap pembelajarannya yang diberikan oleh guru atau tidak penting guru tersebut biar mendapatkan gaji. Itu saja contoh yang saya dapatkan. Belum. Kamu jelas tentang itu. Kamu menjelaskan apa tadi? Pragmatisme. Kamu udah lulus? Kesimpulan. Cari kesimpulannya. Ya. Kesimpulan semua Bukan filsafat pendidikan, tradisi. tadi. Kamu kan bukunya dari Zoom kemarin. Hah? Ya. Itu yang kemarin. Berarti kamu dari Zoom. Yang kemarin yang berarti kamu dari Zoom dong. Iya. Nah, terus? Sudah. Dia udah kesimpulan, aku udah kesimpulan kan. Oh, berarti nggak aku. Tinggal kalian. Ini kesimpulan tradisinya nah. Ya. Udah senyum kan? Jangan. Ini aku udah buat dari Kamu duduk. Udah aku tuh. Kau apa tadi? Ih, kepanjangan nggak sih kalau ini aku baca ini kesimpulannya? Kepanjangan nggak kalau aku baca ini kesimpulannya? Ya. Ringkas ya. Ada yang ringkas. apa itu? Aku baca kesimpulan. Pragmatisme ya. Hah? Ya. Ini apa sih? Ya, udah. Udah ada. Ya, udah aku. Yang pendek be. Ya, Kita panjang. sampai 55 be. Udah apa-apa, udah apa? Ya, aku banyak udah. Asing 1 jam juga ya apa? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pengenalan pragmatisme itu selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya mahasiswa itu dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan di dunia ini.
Peranan guru dalam pendidikan pragmatisme itu adalah sebagai pengawasan dan pembimbing dalam pembelajaran pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa. Dan sekolah harusnya mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajar pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah. Dan seharusnya sekolah itu juga mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibanding dengan muatan materi dan hasil akhir. Kesimpulan dari eksistensialisme menawarkan pandangan bahwa makna dan nilai kehidupan tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus diciptakan oleh individu melalui kebebasan pilihan dan tanggung jawab. Meskipun menghadapi absurditas dan keterasingan, eksistensialisme menekankan pentingnya hidup secara autentik dan menghadapi kehidupan dengan keberanian. Jadi kesimpulan dari teori tentang tradisi filsafat ini mengajarkan kita bahwa pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan kehidupan sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan sosial. Setiap tradisi memiliki pendekatan yang unik terhadap masalah-masalah mendasar yang memberikan keragaman pandangan dalam cara kita memahami dunia. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
知るその声に生まれて初めて何を言えばいい君の全